aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatidz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair yang semoga semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan nikmat iman, taufik dan hidayah, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan keberkahan di keluarga kita, anak keturunan kita dan saudara-saudara kita. Kemudian juga kita bacakan surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunannya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Semoga dan wabil khusus almarhum al-maghfurah Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, agar mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama anbiya wassalihin wasyuhada. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, wal karamatu thabitatun bil Qur'ani was sunnah. Tentang karamat itu sabitah, artinya keterangannya secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi segala sesuatu akidah itu dasarnya Al-Qur'an dan sunnah, ya. Al-Qur'an dan sunnah. Maka ketika disebut suatu akidah dasarnya adalah apa? Nah, kita cari itu ya, Al-Quran dan Sunnah. Ammal Qur'anu fama akhbarallahu anhu min qissati Maryam. Sedangkan Al-Quran sumbernya atau pembuktiannya tentang keberadaan karamat itu adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kisah Sayyidah Maryam, dan rezeki yang selalu datang kepadanya bukan pada waktunya, yang kita singgung kemarin dalam pengajian pekan yang lalu. Beliau di mihrabnya selalu datang makanan-makanan yang tidak ada di sekitar situ, tiba-tiba ada di tempatnya. Kemudian wa wiladatiha Isa alaihissalam min ghairi zauj. Kemudian kelahiran Nabi Isa darinya tanpa suami, ya, melahirkan anak tanpa suami. Juga firman Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan gerakanlah batang pohon korma, niscaya setelah kamu gerakan dengan tanganmu, korma itu akan jatuh kepadamu. Padahal biasanya kita saja, kita goyang-goyang korma, kita yang gerak, bukan korma. Tetapi Allah memerintahkan Sayyidah Maryam yang baru melahirkan, bahkan wanita yang lemah lagi melahirkan, tapi suruh gerakin pohon korma supaya jatuh buahnya. Dan terjadi, diginiin, gerak, jatuh pohonnya. Jatuh apa? Jatuh buahnya, bukan pohonnya ya. Biasanya buah korma itu tidak jatuh cuman gara-gara digoyang. Siapa yang bisa goyang pohon korma? Tapi Allah perintahkan Sayyidah Maryam suruh gerakin tangannya, ternyata pohonnya korma itu bergerak sampai jatuh, ya. Dan korma itu juga biasanya digerakinnya nggak semudah itu dia jatuh. Batangnya digerakin, ada juga tangkainya digunu-gunuin ya, pakai alat. Tapi itu terjadi. Nah, berarti itu karomah. Kemudian juga kisah Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang terkenal dengan Ashabul Kahfi, ya. Selama 300 tahun tidur di dalam gua.
Mereka tanpa makan dan tanpa minum ratusan tahun, 300 tahun lebih. Kemudian kisah Al-Sif bin Barkhiyah ya, yang punya ilmu dari kitab tentang Nabi apa itu? Nabi Sulaiman. Wa qala ladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ini ana atika bihi min qabli ayyartadda ilaika tarfuk ya. Menantang Asif bin Bariyah ini menantang Ifrit. Qala Ifritu minal jin, kata Ifrit, saya nanti datengin apa? Singgasananya Balkis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Kita ngobrol-ngobrol pokoknya beres dah ya. Ntar bangun dari situ udah ada. Tapi Asif bin Bariyah bilang sebelum kedipan, sebelum berkedip udah ada. Maka yang menang itu Asif bin Barkhiyah ya. Ternyata pas kedip udah ada di sampingnya. Oh, ini dia ya. Maka lebih canggih lagi. Nah, dari mana itu? Itu adalah karomah ya. Wa amma sunnatu, sedangkan sunnah faqad sabata fiha iddatu karamatin lis sahabah. Sedangkan sunnah itu ya, tentang hal itu ada beberapa diceritakan, diriwayatkan ada beberapa karamatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang syahidnya Khubayb radhiyallahu an. Ya, Khubayb ya, syahidnya beliau. Kemudian wa annahu kana ladaihi 'inab. Saat itu beliau itu sedang di apa? Pernah juga kejadian beliau itu sedang ditawan oleh orang musyrik di Mekah. Ternyata tangannya megang apa? Megang pohon, megang buah anggur. Padahal di Mekah juga nggak ada anggur, nggak ada pohon, nggak ada buah-buahan saat itu. Dari mana tuh anggur? Kemudian juga yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Usaid bin Khudair dan seorang lagi dari kalangan Ansar itu suatu saat pernah ketemu Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau lagi malam-malam. Biasanya Rasulullah SAW itu habis Isya itu langsung tidur ya. Nggak lama nggak ada ngobrol-ngobrol. Nah suatu saat ada keperluan, boleh kalau ada keperluan, malam-malam didatangkan habis Isya, ngobrol dulu, ada sesuatu diceritakan gini. Nah, malamnya gelap, nggak ada PLN zaman dulu ya. Nah habis ngobrol dengan Rasulullah SAW pulang. Ternyata saat pulang itu tongkatnya nyala kayak obor gitu ya. Tongkat coba. Kita pernah cerita Imam Nawawi ya, Imam Nawawi itu tangannya nyala, jempol telunjuknya nulis. Jadi Imam Nawawi itu banyak karangannya. Kenapa? Karena nulis terus ya, nggak pernah istirahat. Dia tinggalnya di masjid, nulis ngajar ya. Makannya cuman dibawain roti sepotong, itu juga pas dilihat rotinya nggak dimakan. Jadi ngapain aja Imam Nawawi ya, kerjanya baca nulis ngajar 45 tahun kitabnya banyak karangan. Ternyata kalau malam itu nggak ada lampu, lihat tangan yang nyala, tulis pakai apa itu ya, pakai tinta tapi tangannya itu nyala jadi kelihatan ya. Nah ini dua sahabat Nabi tongkatnya nyala, jalan di terang, kemudian berpisah. Ketika berpisah ternyata tongkatnya masing-masing pada nyala, maka masing-masing dia berjalan dengan penerangan dari tongkat ya. Dan lain lagi seperti kita juga ceritakan tentang Ala al-Khadrami yang ke Bahrain ya. Bahrain itu terpisah dengan Jazirah Arab sedikit gitu, kayak Jawa dengan mungkin kayak Madura gitu ya, selat. Nah, maka ketika dilihat dia dapat perintah dari Rasulullah SAW untuk menundukkan Bahrain, maka tidak ada perahu, tidak ada apa untuk pasukannya. Pasukan berkuda, ya, berkuda, beronta. Maka tinggal bilang apa? Dia bilang Bismillah, kemudian bilang kami ini pasukannya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Maka air itu tidak menenggelamkan lautan. Semua satu pasukan jalan di atas air tanpa alat, coba, lengkap dari ujung ke ujung. Ini juga jadi apa itu? Jadi resep bagi kita. Ngadepin apa aja itu tinggal baca salawat.
kekuatan apa saja itu kalau kita baca salawat akan lumpuh ya. Kekuatan yang terbesar, karomat besar di dunia ini adalah karomah. Jadi salawat. Al-Adrami cukup menyebut kami ini utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah untuk menundukkan Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lautan itu tunduk kepada kata-kata itu. Nggak bisa menenggelamkan, tidak mau menenggelamkan pasukan itu ya. Maka kita ini juga apa-apa aja kalau ada masalah tinggal baca salawat Nabi Muhammad SAW, karena itu yang kunci paling kuat ya, untuk menghadapi apa saja, dari sihir, dari dukun, dari apa saja ya, penyakit sebagainya, bencana, itu dengan salawat, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka kalau sudah ada kenyataan, keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu lagi kita melihat kelompok yang mengingkarinya. Seperti siapa? Seperti Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini dalam hal ini dia pakai akal. Ya. Nah, ini kita tolak. Kenapa? Hal-hal yang ada dalam akidah itu yang rasional, ada yang supra rasional, ada yang di atas akal, bukannya irrasional, bukannya tidak sesuai akal, bukan, di atas akal. Nah, ilmu akal itu di atasnya lagi, bukannya mustahil ya, tetapi di atas hukum akal. Ya. Jadi kita akidah juga pakai akal. Tentang apa itu? Pembuktian Allah bagi orang-orang yang belum beriman, tentu kita pakai dalil akal. Mendebat mereka yang tidak beriman, maka di awal itu ya, tentang sifat-sifat Allah kita membuktikan wujud Allah dengan akal juga. Tetapi kalau sudah beriman, kita Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi ada pakai semua Al-Quran, Sunnah dan juga akal. Nah, Mu'tazilah ini salah pakai akal ya. Dia pakai untuk mengingkari mukjizat atau mengingkari karomat yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Maka dia ingkari juga. Alasannya, kata dia, kalaulah wali diberikan karomah yang namanya apa itu supranatural, artinya tidak sesuai dengan hukum natur, hukum kebiasaan, ya, niscaya nanti katanya ketukar sama Nabi. Nabi kan ada mukjizat, begitu aja dia alasannya ya, salah pakai. Karena itu kita tidak dapatkan ada dari kalangan Mu'tazilah itu wali gitu ya, wali. Walaupun ada ulama besar yang katanya pendapatnya itu agak diambil oleh Mu'tazilah ya, atau beliau bukan Mu'tazilah karena gurunya, murid Mu'tazilah itu muridnya beliau, Wasil bin Atha, ya, muridnya banyak. Di antara muridnya itu yang jadi biangnya Mu'tazilah. Nah, yaitu Imam Hasan Al-Basri, yaitu wali besar ya, tapi bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu antara lain murid beliau. Jadi muridnya itu ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, jadi ini gitu ya. Di antaranya adalah Wasil bin Atha ya. Nah, kelompok Mu'tazilah ini selalu mengandalkan akal hingga dalam hal-hal yang jelas di dalam Al-Quran ini disebutkan. Alasannya tadi katanya ya, itu kalau ada karomat nanti ketukar sama Nabi. Nah, ini tentu saja kita alasan ini kita tolak. Kenapa? Karena kan jelas-jelas Nabi itu ada klaim dia Nabi. Nah kalau wali nggak ada yang mengklaim saya wali, buktinya ini karomat, nggak ada begitu. Malah nanti disembunyikan wali itu ya. Nah, takut juga, ya, takut. Kenapa? Karena itu kan hadiah dari Allah. Hadiah itu kan kita kalau dari yang spesial kita sembunyikan. Kalau tukang dipamer-pamerin, itu namanya nggak spesial lagi, takut tadi diambil, cemburu ya. Allah cemburu nanti diambil lagi. Bukan dipamer-pamerkan, tapi untuk tanda bukti bahwa Allah itu senang pada dirinya. Maka kalau sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu lagi ya alasan-alasan untuk menolaknya ya, tidak berlaku lagi itu segala alasan tersebut. Maka di sini perlu ditekankan ya, diterangkan beberapa hal. Pertama, la yushtara fi kulli waliyin an tazhara ala yadihi karamah.
Tidak disyaratkan wali itu ada karomatnya, tidak. Ya. Bisa saja dia itu wali dan dia tidak pernah terjadi karomat pada dirinya. Jadi wali itu disembunyikan oleh Allah. Bahkan orang itu tidak tahu, bisa saja dia tidak tahu dia wali. Karena itu, ya, sikap ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah selalu menyangka kita itu lebih buruk daripada saudara semuslim yang kita temui. Kenapa? Barangkali dia wali, kita ini sedang dimurkai. Posisinya begitu, ya, selalu. Karena kalau kita merasa lebih tinggi daripada sesama muslim, itu tanda-tanda kitanya yang sedang dilempar oleh Allah SWT. Bukannya kita yang kedudukan mulia, tapi sedang dijauhkan. Karena kita tidak tahu, barangkali dia itulah justru yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ada orang yang merasa jijik, ada orang ini tukang mabuk, ini dekat-dekat sini, dekat saya, ya Allah jauhkan. Saya ini ahli ibadah, dia tukang mabuk itu, lagi mau dekat ke masjid ini baru masih kotor, masih apa. Akhirnya malah yang ahli ibadah dilempar oleh Allah jadi maksiat, berubah hatinya jadi ahli maksiat. Tapi yang ahli maksiat berubah jadi ahli taat, bisa berubah. Ya, sebelum orang mati itu masih bisa berubah-ubah. Jangan sampai karena ketaatan itu merasa sombong. Karena ketaatan itu semata-mata taufik dari Allah, dan bisa saja taufik itu diubah 180 derajat. Ya. Jadi sebelum kematian tidak ada yang aman. Dan setelah kematian pun tidak ada yang tahu kecuali kita dan tim Allah. Ya. Di mana kedudukan kita? Maka posisi kita itu selalu melihat sesama muslim itu dia lebih mulia. Kalau yang lebih tua berarti amalannya lebih banyak. Kalau melihat yang lebih kecil, barangkali dosa dia lebih sedikit dibandingkan kita yang udah tuaan. Kita udah ngalamin ngelakuin begini. Kalau lihat yang masih muda, wah dia mah masih sedikit dosanya. Bukan lihat, wah ibadahnya masih sedikit, mana kecil nggak tahu apa-apa. Ya. Yang kecil kita lihat dia itu dosanya lebih dikit. Kalau yang banyak, yang tuaan kita lihat pahalanya lebih banyak. Nah kita selalu berada di bawah sesama muslim. Ya. Bukan malah menjadi apa? Menjadi hakim, tukang nyala-nyalain. Ini semua disalahin sama dia. Ya. Nah, itu adalah ya salah menerapkan posisi, ya, salah menerapkan peran, ya, peran. Bahkan Rasulullah SAW itu saja diperintahkan oleh Allah apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan kepada umat karena tugasmu mengingatkan, tetapi lasta alaihim bimusaitir, tapi kamu bukan menguasai mereka, bukan yang memetakan ini neraka, ini dapat hidayah, ini enggak, ya. Bukan, tugas kamu bukan memetakan itu, ya. Itu nanti siapa? Illa man tawalla wa kafar, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, ya. Kecuali yang berpaling dan kufur. Itu pun yang hukum kafir dan kufur bukan Nabi, tapi siapa? Allah. Ya, Allah yang menghukum, bukan kita. Ya, itu tugas wewenang Allah. Kita cuma mengingetin aja kalau memang punya ilmu. Ya. Kalau enggak, diam aja. Atau yang jelas-jelas yang jelas-jelas menyimpang baru kita bantu ingatkan. Ya, fadzakir, tugas kita itu, ya. Yang kedua, tampilnya perkara yang menentang tidak biasanya itu, ya, kepada seseorang juga tidak menjadikan menggaransi bahwa itu dia wali. Bahkan seharusnya kita perhatikan amalannya. Benar nggak amalannya sesuai sama keanehan yang didapat? Karena apa? Karena bisa saja orang kafir juga bisa terjadi keanehan. Ya, bisa saja. Seperti yang kita ceritakan ada namanya Sai Baba, ya. Sai Baba itu malah dia itu ngaku Tuhan, mati tuh. Ngaku Tuhan tapi mati, ya. Maka orang dia lalu ada debu gitu, digini-giniin keluar jadi emas, ya, keluar jadi emas. Maka orang yang itu langsung kaget, ya. Bisa mengubah debu tanah jadi emas, ya. Walaupun ada yang bilang ada
ada triknya di sini ya, kayak orang sulap gitu. Di sini ada sesuatu gitu. Jadi ketika gini turun emasnya. Walaupun bisa saja benar-benar gitu ya, kelihatan debu itu jadi emas, juga bukan perkara yang aneh, karena bisa saja jin bantu dia. Tetapi perilakunya kafir. Nah, berarti itu adalah namanya istidraj ya. Bisa saja ditampilkan jadi cobaan bagi orang beriman. Qala ulama, para ulama berkata, al-istiqomah ainul karomah. Nah, istiqomah itulah inti dari karomat. Kita yang setiap hari sholat, itu udah karomat, dikasih kemuliaan oleh Allah. Nah, bersyukur, tapi jangan sampai ada perasaan ngelihat orang yang kelihatan nggak ke masjid atau apa, merasa lebih. Itu cobaannya di situ. Ya, cobaannya orang yang taat, cobaannya itu merasa lebih daripada orang yang tidak taat. Orang yang dikasih ilmu merasa lebih daripada orang yang tidak berilmu. Orang kaya merasa lebih tinggi daripada orang miskin, selalu begitu ya. Allah jadikan kita ini fitnah satu sama lain. Kalau kita nggak ngelihat dia, itu nggak ada perasaan apa-apa, tapi karena melihat, bandingin mulai, oh dia tuh jarang tuh ke masjid, alhamdulillah saya lebih baik daripada. Nah itu justru udah kerasukan itu ya, setan udah merusak diri kita. Ada juga doakan. Nah, kalau melihat orang belum rutin, kita doakan, ya Allah semoga dia ke bareng-bareng gitu. Nah, justru di situ kita ningkat derajat kita sama Allah ya. Maka istiqomah yang benar itu adalah justru karomah ya. Maka jika Allah menjaga seorang hamba dari maksiat-maksiat, berarti dia diberikan kemuliaan dan dijaga dari melakukan kotoran yang sifatnya tidak kelihatan, yaitu kemaksiatan ya. Kemudian kalau Allah beri taufik dia untuk menjalankan syariat, maka berarti dia telah diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah untuk menjalankan perilaku terbaik dan yang paling menguntungkan di dunia dan akhirat. Ya, kita isinya bersyukur, bukan tugasnya menghina atau merendahkan manusia. Ya, isinya bersyukur, alhamdulillah dikasih begini. Ya. Kemudian kebiasaannya wali-wali, jaratul adatul auliya ayyukhfu karomatihim. Biasanya wali-wali itu menyembunyikan karomat mereka. Ya. Takut, wala yatabajjaju biha, bukan justru ditampil-tampilkan. Kalaupun ditampilkan atau ketahuan, nah itu juga untuk hikmah syariah. Kayak Sayyidah Maryam ya. Itu untuk menunjukkan bagi orang-orang yang menghina, baru tunjukkan. Untuk menunjukkan kebenaran yang dia lakukan ya, atau yang terjadi pada dirinya, maka Allah mau dibela dengan karomat, dengan kemuliaan ya. Kemudian ada waktu di kejadian di daerah ya, umat Islam yang diserang oleh umat lain, kejadian fitnah di Indonesia ya, antara umat dengan umat lain. Ada yang mau katanya itu ya, di suara Hidayatullah itu mereka memanah umat Islam, dan umat Islam melari kemana? Ke masjid ya, ke masjid. Nah ke masjid udah dikepung di masjid oleh mereka dengan panahnya, dengan apinya dan sebagainya. Maka selama di masjid pada ketakutan. Imamnya nyuruh apa? Nyuruh berzikir, berzikir bareng-bareng. Maka yang tukang memanah udah siap membakar itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ada yang mau berusaha memanah, panahnya terbalik, balik lagi, balik lagi kena dia, makin kacau dia kan. Akhirnya antara kesel sama ketakutan tuh yang manah. Jadi dia berzikir di dalam masjid, ketika ke arah sana dia balik, kena dia, pada kebakar dia. Nah, itu juga karomat. Ketika kejadian mendesak seperti Allah tunjukkan ya. Maka akan kelihatan saat umat Islam itu kondisi yang paling sulit, justru akan kelihatan kemuliaannya ya. Karena itu Rasulullah bilang, kita itu kalau bertempur itu nggak pernah kalah, dijamin nggak akan kalah selama bersatu. Nah, karena itu umat Islam itu selalu dipecah supaya jangan bersatu. Kalau bersatu bahaya ya. Tetapi Allah tidak jamin kita itu bertempur satu sama lain. Nah, itu kita
selalu dipitnah itu untuk saling memukul di antara sama lain, saling menyalahkan. Oh, ada apa? Ada provokatornya, ada biaya yang biayain supaya pada saling serang, pada saling pukul, saling pisah. Karena bahaya umat Islam itu kalau bersatu dan melawan bareng-bareng kelompok lain, pasti Allah janjikan menang masalahnya ya. Ada keanehan akan turun. Kita kenapa lemah ya? Karena berantemnya satu sama lain. Antara negara beda-beda tapi sama Islam. Ada kelompok ini sama Islam juga. Ramai terus sengaja ya. Untuk melemahkan umat Islam. Ya. Mahma kanatil karamah fa inna sahibaha la yuhallil haraman wa la yuharrimu halalan. Nah, kalau karamat itu terjadi pada seorang, maka dia ya tidak boleh menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Ada katanya Imam Abdul Qadir Jailani. Dia Abdul Qadir Jailani itu ketika zikir tiba-tiba ada awan datang. Awan datang terus ngeluarin suara, "Hai Abdul Qadir Jailani, aku Tuhanmu. Sekarang kamu katanya sudah tidak diwajibkan lagi melaksanakan syariat. Kamu udah boleh kan ngapain saja." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ketawa, "Kamu itu setan," katanya. Ya, setan. Kenapa? Kok tahu katanya? Ya karena Allah tidak mungkin menghalalkan yang diharamkan, ya, yang sudah diturunkan oleh Allah selama di bumi ini nggak diubah lagi yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Karena kalau ada yang mengubah-ubah, nah, itu setan berarti, ya, bentuknya cahaya lah, apalah, itu adalah setan, tipuan. Banyak orang tuh, ya, wali-wali atau orang soleh itu jatuh di tipuan ini banyak. Karena itu ada orang yang benci sekali dengan tasawuf. Ada, kenapa? Banyak yang jatuh di sini, ada gitu ya. Akhirnya yang terkenal itu kalau disebut tasawuf, katanya orang aneh-aneh. Bukan, itu yang aneh-aneh itu yang jatuh di dalam cobaan. Tapi yang inti tasawuf adalah ajaran tentang hati yang benar. Nah, dari antara yang sekolah itu ada yang nggak naik, yang kalah, yang gagal dalam cobaan. Nah, yang orang soleh itu cobaannya tadi ya, sombong melihat orang yang nggak soleh tuh. Atau kalau lebih tinggi lagi ntar ditampilkan lebih berat lagi kayak tadi ya, cobain dah, kamu udah lama beribadah, kali-kali udah maksiat gitu, ya. Cobain maksiat sekali mati, ujungnya maksiat itu ya. Dicoba sama setan begitu, macam-macam caranya ya. Ada yang dia bilang menyerupai apa, kayak tadi ya, cahaya ngaku Tuhan, terus isinya kamu sudah sangat soleh, sudah banyak ibadah, boleh ngapain aja. Nah, kalau orang yang ilmunya kurang, benar-benar di jalanan, dia tidak perlu lagi melakukan kewajiban. Katanya sudah sampai kemana? Sampai ke tempat sampah ya. Nah, tapi dia sangka sampai. Nah, ya, ada yang jadi kelompok itu, Lia Eden dulunya ya. Lia Eden begitu kejadiannya. Dulu dia banyak cobaan, ya, banyak cobaan. Maka ada keanehan-keanehan bagi dirinya. Dia mungkin beribadah apa keanehan-keanehan. Tapi ujungnya malah katanya datang malaikat lah. Kemudian nambah lagi anaknya jadi apa. Ujungnya benar keluar dari Islam. Nah, berarti itu contoh jelas ya. Keluar dari kena fitnah. Karena apa? Nggak ada ilmu. Karena itu kita harus ada ilmu ya. Kesalehan apa itu, ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu tidak bisa membedakan fitnah-fitnah seperti itu. Nah, ini kita sekarang ada ilmunya ya. Pokoknya apa saja keanehan-keanehan, ngaku malaikat lah, ngaku bisikan-bisikan yang menyuruh orang yang biasa ibadah itu untuk melanggar syariat. Nah, berarti itu bisikan setan ya. Bukan bisikan malaikat. Maka mizannya, ukurannya adalah syariat Islam. Maka syariat itu adalah hujjah bagi seluruh manusia, bukan kelakuan seseorang atau perkataannya itu sebagai hujjah atas syariat, kecuali Rasulullah SAW. Karena ucapan beliau, perbuatan beliau, tuh ikrarnya, pernyataan beliau adalah hujjah, sebagaimana kita ketahui, ya. Jadi ada orang yang zikir banyak, ya. Yang kita kemarin bilang ya, sholat itu ada batasannya, ada waktunya. Tapi yang terus-terusan adalah apa? Zikir. Nah, tapi zikir itu cobaannya begitu.
Zikir itu cobaannya begitu, ada perasaan-perasaan nanti atau keanehan-keanehan terjadi, bisa dirasuki kalau tidak ada ilmunya, ya. Dan banyak juga jatuh orang ahlu zikir malah jadi ahlu yang menyimpang gara-gara tidak ada benteng ilmu. Ketika ada keanehan dia sangka betul-betul dia dapat ajaran baru, padahal itu bisikan setan, ya. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga dari segala fitnah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya sudah habis, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal 'arifin. ووفقنا وإياهم في الدين وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القوم الغافلين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.